Sare KPM itu. Sare KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Kang Haji Samsul. Pada konten kali ini, saya akan mereview suasana dan kondisi saat ini di Masjid Agung Banten dan makam Syekh Maulana Hasanuddin. Yang mana kali ini saya berserta rombongan hendak berziarah kepadanya, dan insya Allah kita akan sedikit mengupas sekilas sejarah tentang Syekh Maulana Hasanuddin. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Namun sebelum berlanjut, ada baiknya bagi sobat semua yang belum subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbagi kemanfaatan dan kebaikan. Saya beserta rombongan kali ini datang ke lokasi Masjid Agung Banten ini tepat sebelum masuk waktu subuh. Dan inilah suasana yang nampak masih lengang. Belum begitu banyak para peziarah yang datang, walaupun memang sudah ada sebagian rombongan peziarah dari daerah lain. Namun belum begitu banyak, jadi kami bisa leluasa dan bisa langsung menuju lokasi pemakaman Syekh Maulana Hasanuddin ini, yang mana biasanya kalau kita datang di waktu siang hari atau sore, di lokasi ini selalu penuh dan dipadati oleh para peziarah dari berbagai daerah. Oke sobat semua, kita akan menuju komplek pemakaman Syekh Maulana Hasanuddin. Sekaligus kita sambil mengupas sekilas sejarah dan peranan beliau di bumi Nusantara ini. Menurut sejarah, Syekh Maulana Hasanuddin ini adalah Sultanul Aulia wal Arifin, Syekh As-Sultan Asy-Syarif Maulana Hasanuddin Al-Azamat Khan Al-Husaini Al-Bantani. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sabakingking dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu sekitar tahun 1552 hingga 1570. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, dan ibunya bernama Nyi Kawung Anten. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa sekitar pada tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Selain sebagai sultan pertama, beliau juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah Banten tersebut. Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabakingking atau Pangeran Sedakingking. Adapun pemberi gelar tersebut adalah kakeknya sendiri dari ibunya yang merupakan Bupati Banten saat itu, yaitu Prabu Surawoso. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sang penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, majelis penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan bahwa suatu ketika Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Dan di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, yaitu Prabu Surawoso atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Lalu tak lama kemudian Sunan Gunung Jati mempersunting putri Prabu Surawoso yang bernama Nyi Kawung Anten. Dan dari pernikahannya itu beliau dikaruniai anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surawoso wafat,
maka posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga merupakan paman dari Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin. Tak lama kemudian Sunan Gunung Jati pun kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabakingking berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda Wiwitan. Suatu ketika, Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin menghadap ke ayahandanya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Lalu Maulana Hasanuddin pun berangkat dan pulang kembali ke Banten. Namun misinya untuk menyebarkan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dan perlawanan dari pamannya sendiri, yaitu Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, sang bupati tersebut. Maka setelah melakukan musyawarah, mereka sepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago, dan alhasil Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan tersebut. Lalu Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberi ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Dan penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga merupakan simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun sekarang diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung, sekitar wilayah Gunung Kendeng, yang konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun yang lainnya yang memilih bertahan di Banten, mereka menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Di era kepemimpinan Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan, pada tahun 1568, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Dan Maulana Hasanuddin pun memimpin dan memerintah Banten hingga wafatnya pada tahun 1570. Adapun keberadaan Masjid Agung Banten terkait erat dengan sejarah Kesultanan Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu tahun 1552 hingga 1570, yang dirancang oleh arsitek dari Tionghoa dan Belanda. Yang kemudian pembangunan dan perawatan Masjid Agung Banten ini dilanjutkan pada masa pemerintahan penguasa Kesultanan Banten selanjutnya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yaitu putra Maulana Hasanuddin, sekitar tahun 1570 hingga 1580. Dan masjid ini berada di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Satu potong ya, silakan ayo dibeli nih.
Masjid ini berbatasan dengan perkampungan sebelah utara, barat, dan selatan. Sedangkan alun-alun di sebelah timur dan benteng keraton berada di tengah-tengah. Dan tak jauh dari bangunan Masjid Agung Banten ini, yaitu di bagian timur atau depan masjid, terdapat bangunan lain, yaitu menara dengan tinggi sekitar 23 meter. Menara ini dibangun pada abad ke-18 Masehi dan terdapat 82 buah anak tangga untuk sampai ke atas. Dalam menara terdapat 4 pintu yang berbentuk sama dengan pintu masuk menara tersebut. Bangunan menara ini terbagi 3 bangunan, yaitu kaki, tubuh, dan kepala yang berfungsi untuk memantau keadaan sekitar dari atas menara tersebut. Oke sobat semua, itulah sekilas tentang sejarah dan situasi terkini di Komplek Pemakaman Maulana Hasanuddin. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Syamsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.